Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami santri PTD Ar-Rahman di acara yang insya Allah bermanfaat, yaitu Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amaliyah. Pada Kultum hari ini kita akan membahas tentang manusia bertakwa yang dicintai oleh Allah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi. Tafadhol Ustadz. Taib. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para santri PTD Ar-Rahman dan para sahabat Manadiyah dimanapun kalian berada, insyaallah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ciri-ciri orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Ustadz akan mengutip ayat Al-Quran. Apa sih ciri-ciri orang-orang yang bertakwa ya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita sering melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat, kita sering mendengar khotib membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, sering sekali dibacakan ayat tersebut. Apa sih kalau kata khotib-khotib Jumat itu? Kalau takwa itu yang disampaikan oleh para khotib biasanya adalah menjalankan seluruh perintah yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Ya, jadi kurang lebih takwa itu seperti itu, menjalankan apa yang telah Allah suruh dan menjauhi semua larangannya. Tapi ada nih beberapa ayat yang menjelaskan ciri-ciri takwa itu seperti apa sih? Atau kegiatan apa saja sih yang kira-kira dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang terdapat di surat Ali Imran. Oke, dari ayat tersebut ada 3 nih pokok-pokok yang kira-kira kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang mampu ya menginfakkan hartanya dari keadaan lapang maupun sempit. Nah, di poin pertama ini bisakah kita melaksanakan hal tersebut? Kita menginfakkan harta kita dalam keadaan lapang ketika kita punya rezeki yang banyak. Maukah kita berbagi sama orang lain? Ya, ketika di pesantren punya makanan banyak, mau nggak kita berbagi sama orang lain? Mungkin itu mudah kita lakukan. Akan tetapi yang sulit kita lakukan adalah ketika menginfakkan harta kita dalam keadaan sempit. Nah, mampukah kita ketika kita cuma punya satu makanan nih? Mampukah kita berbagi sama orang lain? Ya, ketika kita sudah bisa menjalani ini, menginfakkan harta kita dalam keadaan lapang maupun sempit, itu adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus bisa melaksanakan itu untuk mendapatkan predikat orang yang bertakwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh, ya, yang mampu menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarahnya. Mungkin di saat puasa ya, kita istilahnya lebih mampu menahan amarah. Karena apa? Kita nggak mau buang-buang energi kita hanya untuk emosi, hanya untuk mengeluarkan amarah kita. Ya. Ketika kita mampu menahan amarah kita ketika sedang marah, ini adalah salah satu ciri-ciri manusia yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika digangguin mungkin sama temennya, ya, dijailin sama temennya, mampu menahan amarah, ini adalah salah satu ciri orang yang bertakwa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra
wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Wal 'afina 'anil nas, poin yang ketiga, kita mampu memaafkan sesama manusia. Orang punya salah sama kita, teman kita salah ucap, teman kita salah berbuat, ya, dan kita mampu memaafkannya. Nah, itu kita termasuk orang-orang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mudah memaafkan atau mengikhlaskan, ya. Itu adalah salah satu tingkat tertinggi, mengikhlaskan. Tingkat tertinggi dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengikhlaskan. Ada orang jahil sama kita, nggak kita balas, kita memaafkan, ya. Kita bisa menahan amarah, kita insya Allah mendapatkan predikat orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga poin yang ada di dalam Al-Qur'an. Namun masih banyak poin-poin lagi yang salah satunya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Poin-poin apa saja yang bisa membuat kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika ada kisah seorang remaja nih datang pada Rasulullah SAW. Datang, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya pengen tahu nih, apa aja pekerjaan atau amalan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu Rasulullah akan menjelaskan nih, ada 3 amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut hadis. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu amalin ahabbu ilallah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya, salat tepat waktu. Ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian remaja tersebut berkata lagi, qala summa ayyun. Kemudian qala, Rasulullah bersabda, birrul walidaini. Apa birrul walidaini? Berbakti kepada orang tua, ya. Yang pertama salat tepat waktu, yang kedua berbakti kepada orang tua. Ini adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian apalagi? Qala summa ayyun. Kemudian pemuda tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, apalagi sih pekerjaan atau amalan apalagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah bersabda, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah nggak mesti kita jauh-jauh ke medan perang, berperang. Kalau jihad di jalan Allah pada zaman sekarang ini dengan cara apa? Menuntut ilmu adalah salah satu cara berjihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada 3, ya. Yang pertama dari Al-Qur'an, poin-poinnya yaitu menginfakkan harta di keadaan lapang dan sempit. Kemudian yang kedua adalah mampu menahan emosi, dan yang ketiga adalah mampu memaafkan manusia. Itu dari ayat Al-Qur'an. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW ada 3 juga. Apa yang pertama tadi? Sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Semoga dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang kita dengarkan barusan bisa membuat kita menjadi manusia yang bertakwa, mampu menjalankan hal-hal tersebut dan menjadikan kita manusia yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang mendengarkan bisa mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan, ya, predikat dan bisa menjadi predikat orang-orang yang bertakwa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center, ya, yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innalladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya. Akan Allah persiapkan surga untuknya yang bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Jannatun tajri tahtihal anhar. Jadi mari teman-teman, ayah bunda abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.